Shalom, selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih. Kita mulai ibadah pagi ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 436 ayat 2, Lawanlah Godaan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 22 Januari 2025, tertulis dalam 1 Samuel 12 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Aidang tagamon tadi konon ni Jehovah bangsona, ala ni guarna natibuli, dung sapala di halomo Jehovah, mabaik kamu gabe bangsona. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nas ini merupakan bagian dari pidato perpisahan Samuel karena bangsa Israel telah memiliki raja, yaitu Saul. 3 kali Samuel mengingatkan agar bangsa itu setia beribadah kepada Allah dan jangan menyembah ilah atau Allah lain. Jika bangsa itu melanggar, Allah akan membuang umatnya. Ini merupakan suatu peringatan penting bagi siapapun untuk tidak menduakan Tuhan. Dalam ayat 21, Samuel menyebut penyembahan berhala adalah kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak menolong. Apa yang mau disampaikan oleh firman ini pada kita? Pertama, Allah harus tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Samuel mengingatkan Israel, meskipun mereka telah memiliki raja, namun harus tetap ingat bahwa hanya Allah yang patut dipuji dan disembah. Sekalipun raja mereka kemudian menyembah berhala, umat Israel harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Siapapun yang menomorduakan Tuhan akan mengalami pengalaman-pengalaman pahit. Umat Israel sudah mengalaminya. Tuhan Yesus mengajarkan hal ini kembali melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak hilang dalam keadaan jauh dari bapaknya. Ia sangat menderita. Bahkan untuk menikmati makanan babi pun ia tidak diperkenankan. Kita semua sadar dan mengakui segala yang terjadi dalam hidup kita adalah kasih karunia Allah. Ilah adalah mati. Tidak dapat melakukan apapun pada dirinya, apalagi untuk kita. Sia-sialah orang yang menyembah ilah, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Kedua, hidup kita memang banyak pilihan, tetapi tentang ketaatan tidak ada pilihan lain selain taat kepada Allah. Iblis selalu berusaha menggoda kita untuk berpaling dari Allah.
Iblis menggoda kita untuk menjauh dari Allah. Godaan bisa juga muncul dari kekaguman yang berlebihan terhadap seseorang, sehingga kita lebih memuja orang tersebut dibandingkan Allah. Tuhan Allah akan tetap mengasihi umatnya yang setia kepadanya. Namanya agung dan mulia. Oleh kasih-Nya, kita telah diangkat menjadi umat pilihan. Oleh karena itu, waspadalah terhadap segala godaan. Allah tetaplah yang utama. Dialah penguasa satu-satunya di bumi dan di surga. Manusia tetaplah manusia. Sehebat apapun dia, ia tetaplah manusia yang punya kekurangan. Hanya Allah yang empunya kesempurnaan. Waspadalah terhadap godaan-godaan. Lawanlah godaan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, karena dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur atas sapaan firman-Mu di pagi ini. Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan, dan telah mengangkat kami menjadi umat-Mu. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini akan membuat kami akan semakin setia untuk hanya menyembah Tuhan dan taat kepada Tuhan saja. Kuatkan kami ya Bapa, di dalam semua aktivitas kami di sepanjang hari ini, hanya berpegang pada firman dan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.